Ini parah nih. Tenang. Kau masih melakukan pencitraan demi pencitraan. Coba kau suruh anak buah kau pakai ojol, nanti kau menyusup jadi ini, bahaya pekerjaan kau ini. Mana ada tukang ojol, ojek online memakai sepatu semahal ini. Otak kau tuh tak kau pakai. Anjing babi kau bapak. Coba ya, kalau terjadi apa-apa dengan negara ini, kau yang paling tepat untuk dikejar. Apa perlu kau yang didatangi oleh pendemo datang ke rumahnya. Betul-betul anjing kau. Anjing betul. Gak ada lagi orang seanjingnya kau nih. Otak bapak kau membuat utang sebanyak-banyaknya 8.000 triliun dengan BUMN 15.000 triliun. Sekarang harus bayar utang 15.800 triliun karena bapak kau kekacauan ini. Dibuat pajak yang tinggi, dibuat ini yang tinggi. Memang otak kau tak babi, bajingan anjing kau. Rusak negara ini karena kau bajingan. Sekarang kau pura-pura pergi ternak-ternak Mulyono, bilang dia datang ke sini supaya lebih hebat. Kau ini harus mundur atau kau dimundurkan. Memang harus wajarlah para jenderal membuat kau harus mundur. Anjing, babi, pupu papa. Anjing, babi, pupu papa. Jangan main-main kau. Kalau rakyat sudah marah nanti kau ini jadi yang pertama disasar nanti. Kau ingat itu ya, bajingan anjing. Ini yang lucu ya, sudah pencitraan gagal lagi ya. Dan kemungkinan Bang Adian Apitupulu pasti ngakak lah melihat apa? Melihat pertemuan antara perwakilan ojek online dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan pastinya Adian Apitupulu kalau mengetahui foto-foto ini ya terkait perwakilan ojol yang diundang ke Istana Wapres, pasti tahu betul lah, wah ini ojek online beneran atau tidak ya. Pada para taruna di wilayah masing-masing, Ya, konon katanya netizen khususnya di media sosial X ya, ojol tersebut bahkan sangat rapi sekali. Bahkan kalau kita lihat dari jaket yang dipakai ojol tersebut, itu sangat rapi dan masih grace alias baru. Dan bahkan yang bikin salfok lagi ya, yaitu ada ojol yang diundang ke Istana Wapres itu menggunakan sepatu pantofel. Dan bahkan ada yang mengenakan sepatu yang harganya sangat fantastis. Konon katanya itu Air Jordan, harganya 2 juta lebih dan lain sebagainya. Itu juga cukup tidak masuk akal sekali. Nah, kalau kita lihat, belum lagi ya terkait ojol, apalagi juga khususnya di Jakarta ya, pastinya pastinya belang dong ketika ngojek online, naik sepeda motor dan lain sebagainya, pasti juga belang. Tetapi ini tidak. Dan yang cukup lucunya lagi, asosiasi ojol sebut pengemudi yang bertemu Gibran bukan anggota mereka, nggak kenal. Nah, kira-kira siapa yang diundang Gibran ini yang mengatasnamakan perwakilan ojol? Nah, seharusnya gimmick-gimmick seperti ini juga harus ditelusuri, diselidiki. Untuk apa juga pencitraan-pencitraan seperti ini? Kalau misalkan yang datang ke Istana Wapres itu bukan ojol, ya konon katanya ada ojol sih, ojol ada 3 atau ada berapa gitu ya. Tetapi memang ini perlu diselidiki untuk apa juga. Bahkan kalau kita lihat dari asosiasi ojol, bahkan tidak ada yang kenal. Kira-kira siapa yang diundang Gibran ini? Dan ini seharusnya juga harus dipertemukan. Apakah benar itu ada ojol dan lain sebagainya? Yang cukup mengejutkan lagi, ada kata-kata atau kalimat yang sangat wow sekali. Ini dari rimol.id, bahkan menyebut taruna. Wah, ini juga sangat wow sekali. Tapi saya cari-cari lagi ya videonya di sini ya, di Sekretaris Wapres ya, di YouTube-nya Wakil Presiden Republik Indonesia itu ternyata tidak ada. Entah ini dihapus atau semacamnya, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas kalau kita lihat dari logo di bawah video tersebut itu ada keterangan Satwapres RI, kurang lebih seperti itu. Tapi saya cari-cari itu sudah tidak ada, entah dihapus atau semacamnya, kita juga tidak tahu. Seperti ini videonya. pada para taruna di wilayah masing-masing. Nah, di sini ada pada wilayah taruna masing-masing, ini kan juga sangat bagus sekali ya. Ini dikomentari oleh DS Yanti. Kalian udah tahu belum? Ternyata sejak Gibran jadi Wapres, sebutan ojol, ojek online udah ganti nama jadi taruna. Wah ya, bagaimana menurut Anda ya? Nah, kalau kita lihat dari sini
ini yang memperjuangkan nasib ojol itu ya Adian Apitupulu. Bahkan pada saat lalu ketika ojek online banyak terkait potongan sistem lah, potongan aplikasi dan sebagainya, itu Adian Apitupulu yang bersuara. Yang bersuara lantang itu Adian Apitupulu, bukan yang lainnya. Nah, tetapi tiba-tiba pencitraan, mengundang perwakilan ojek online dan lain sebagainya. Semoga sajalah masyarakat itu cerdas, masyarakat cerdas terkait pencitraan-pencitraan seperti ini. Kalau pencitraan seperti ini masih laku pada Pilpres 2029, ya saya juga tidak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Kalau misalkan 2029 pencitraan-pencitraan seperti ini masih laku, saya sudah nggak tahu lagi lah harus melakukan apa untuk membuka logika-logika bagi para pemilih pada Pilpres 2029. Padahal sudah jelas ya. Politik ini nampaknya cukup disengaja gitu, karena dilakukan di hari yang sama bersamaan dan nggak tahu faktor atau motivasinya apa. Entah karena ngambek nggak diajak ketemu sama pimpinan partai, nggak diajak diskusi, atau ingin terlihat sebagai pejabat atau wapres yang merakyat gitu, karena lebih mau mendengar perwakilan ojek online dibandingkan para pimpinan partai gitu. Jadi ya itulah yang coba dibangun sama masyarakat pro gajah. Ya memang secara komunikasi politik ini nampak disengaja, tersusun begitu rapi sekali gitu, karena dilakukan di hari yang sama. Dan kalau ini disengaja berdasarkan arahan dari konsultan politiknya, maka itu pasti punya tujuan yang jelas gitu, sehingga kita dipaksa gitu ya melihat dua kejadian di hari yang sama. Presiden bertemu dengan pimpinan partai, wapres bertemu dengan pimpinan ojol gitu, dan kita seolah-olah ditanyakan mau pilih yang mana yang lebih baik dan sebagainya. Pasti lebih baik Gibran karena langsung mendengar aspirasi, bukan cuma omon-omon, bukan cuma mendengar para pimpinan partai. Ya itu kan komentar orang-orang yang ingin mempengaruhi dan ingin mendapatkan suara gitu ya dari partai-partai yang sekarang belum dapat suara di Senayan. Jadi ya wajar kalau mereka membangun satu narasi yang seperti itu. Tapi sayangnya ini era media sosial. Ini udah lebih canggih dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Karena masyarakat kita di era sosmed seperti sekarang itu melacak begitu detail. Logikanya menjadi sangat panjang sekali. Ada yang sumbu pendek, tapi banyak sekali yang kemudian melihat ini sebagai sebuah kejanggalan gitu. Karena Gibran yang bertemu dengan perwakilan ojek online itu benar-benar mencurigakan. Ya gimana enggak gitu kalau kita melihat bagaimana pertemuan itu dilakukan gitu ya, kayak lagi nongkrong di restoran terus kemudian foto bersama, kita bisa melihat gitu bahwa wajah-wajah ojek online ini, perwakilan ojek online ini, kita nggak tahu dia siapa gitu. Kita juga nggak ngerti kan, ada tuh perwakilan ojek online ada gitu ya, setahu kita kan ada tuh itu ya aplikasi gitu. Tapi bukan mereka setahu saya gitu, dan tampangnya juga apa ya, kayak bukan tukang ojek lah. Ada yang kayak tukang ojek gitu ya, ada yang tampangnya melas gitu, tapi kebanyakannya itu kinclong tuh, gagah-gagah kayak orang kaya semua gitu, gagah-gagah gitu. Jadi kalau mukanya sekinclong itu, jaketnya sekinclong itu, yang kayaknya nggak pernah kepanasan, nggak tahu itu mungkin jadi driver ojek online-nya yang gokar mungkin ya, yang jadi supir tapi pakai jaket, ada nggak ya? Karena kinclong sekali gitu, kayak nggak pernah kena sinar matahari. Dan kita juga bisa melihat gitu, pakaian atau jaket ojek online yang dikenakan selain kinclong gitu ya, beberapa diantaranya itu kelihatan nggak pas atau kebesaran. Jadi ya ada yang tampangnya kinclong dan jaketnya pas gitu ya, ada juga yang tampangnya kayaknya memang melas, cocok lah jadi aktor, figuran atau orang yang terlihat seperti driver ojek online, cocok gitu, tapi jaketnya itu nggak pas gitu, kebesaran. Kalau dia adalah beneran ojek online gitu ya, dia punya jaket yang sebesar itu, pasti dia rapikan tuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, dalam video tersebut di mana di situ
ojol bertemu dengan Pak Gibran atau pertemuan mereka Bapak Wapres ini dan ojol ini dicurigai hanya pencitraan, sehingga banyak netizen menyoroti karena seorang ojol mempunyai sepatu yang harganya jutaan, padahal hanya seorang ojol. Nah, warganet menyoroti penampilan sejumlah pengemudi ojek online ini atau ojol yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Jakarta pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Di situ penampilan para pengemudi ojol dianggap terlalu rapi dan tak mencerminkan keseharian mereka sebagai seorang ojol. Dalam foto dan video yang beredar, salah satu pengemudi ojol bahkan terlihat memakai sepatu merah yang disebut mirip Air Jordan 1 Lowski Emirates. Di pasar Indonesia model ini beredar sekitar 2,2 juta. Harga sepatu ini terbilang mahal ya bagi pengemudi ojol yang umumnya tidak identik dengan perjuangan ekonomi harian. Ojol tapi sepatunya keren, bisik dan tajir, kata peneliti media dan politik Buni Yuni dikutip dari Facebook pada tanggal 1 September 2025. Buniani menilai pola yang dilakukan Gibran dalam melakukan pencitraan mirip dengan bapaknya yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, Lefet Ailegiun. Kalau tidak nipu sehari badannya langsung gatal-gatal, kata Buniani di situ. Bukan cuma itu saja, jaket odol yang dipakai mereka juga tampak masih baru dan bersih. Dicurigai, pertemuan tersebut lebih menyerupai panggung pencitraan politik dibanding ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Diketahui di situ, Gibran bertemu dengan 8 perwakilan ojol dari Gojek, Grab, Maxing, dan Drive untuk mendengar aspirasi mereka di situ. Garda Indonesia menilai informasi yang disampaikan para ojol kepada Wapres Gibran tidaklah valid, sehingga membuat mereka marah. Hingga kami memandang bahwa mereka ini menjelaskan mengenai strategi 28 Agustus dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tegasnya di situ. Bagaimana ini teman-teman? Berikan tanggapannya melalui kolom komentar